Ulah penagih utang atau debt collector di Bekasi, Jawa Barat membuat geram warga. Ia menganiaya seorang warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Pelaku memukulkan kursi besi ke korban yang dituduh menunggak kredit mobil selama 9 bulan. Korban yang bukanlah penunggak sesungguhnya kredit mobil itu langsung melakukan visum dan melapor ke polisi. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku yang meneror korban bersama sejumlah teman pelaku. Enam rumah di permukiman padat Jalan Todopuli 10 Makassar, Sulawesi Selatan musnah terbakar. Lagi-lagi petugas kesulitan bekerja gara-gara akses sempit menuju titik kebakaran. 8 beranwir dikerahkan untuk pemadaman. Rumah yang terbakar adalah bangunan semi permanen. Diduga api bermula dari sebuah rumah indekos yang kemudian membesar dan menyambar rumah lainnya. Seorang guru mengaji mencabuli siswanya yang baru berusia 9 tahun saat rumah korban kosong. Pencabulan terungkap setelah korban mengadu kepada keluarganya. Korban mengaku dicabuli 2 kali, yaitu pada tanggal 2 dan 5 Agustus. Kasus dilaporkan ke Mapolresta Serang Kota yang langsung bertindak cepat menangkap pelaku. Pelaku diancam hukuman penjara selama 12 tahun. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya tentunya siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Rehana Meja dan juga Shena Damayana. Shen, kenapa sih sibuk mulu deh? Kayaknya dari tadi main teh mulu. Lagi mau pesen tiket, mau refreshing ke Lombok. Aduh, lagi-lagi kamu masih mau tetap ke Lombok. Emang ada apa? Nah, tapi tetap harus hati-hati kalaupun kamu mau ke Lombok. Kenapa? Soalnya ada informasi katanya ada kapal KMP Yasmin, Putri Yasmin yang terbakar terus menewaskan 1 orang. Innalillahi. Itu dia. Ternyata juga ngeri-ngeri juga ya berarti. Tapi kamu tetap harus hati-hati kalau kamu jadi ya. Ini dibuka aja dulu deh, nggak usah dibeli dulu deh. Loh, masih nyari temen atau gimana? Nyari temen, jangan nyari temen, udah ada temennya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Di mana ini ada 2 balita kakak beradik tewas setelah terjebak di dalam barak yang terbakar di pemukiman padat penduduk di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu sehingga mudah terbakar di kawasan padat penduduk. Setelah api dipadamkan, petugas gabungan menemukan 2 balita dalam kondisi tewas terbakar di dalam sebuah bangunan barak. Kedua balita langsung dievakuasi dari puing-puing bangunan yang terbakar menuju ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Saat kebakaran terjadi, ibu korban sempat menyelamatkan 1 anaknya. Namun ketika hendak kembali untuk menyelamatkan 2 balita lainnya, api sudah terlanjur membesar dan melalap bangunan. Ibu kedua balita yang tewas mengalami luka bakar dan dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Pabrik bingkai dan fiber di Jalan Pondok Kelapa Selatan dalam Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari tadi terbakar. Kebakaran membuat warga panik karena terjadi saat warga sedang tidur. Asap hitam membumbung tinggi dan api terus berkobar. Puluhan mobil damkar dan 80 personil Damkar Jakarta Timur langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas juga melokalisir bangunan agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini. Pemirsa, sebelumnya insiden kebakaran kapal terjadi di Selat Lombok. Kapal motor penumpang KMP Putri Yasmin rute penyeberangan Padang Lembar terbakar pada Rabu pagi. Kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin dilaporkan terjadi pada pukul 4:15 WITA.
Saat peristiwa kebakaran terjadi, sebanyak 131 penumpang berada di atas kapal. Tampak para penumpang menggunakan pelampung keselamatan saat hendak dievakuasi. Sebanyak 33 orang dari total 131 penumpang dievakuasi KMP Port Link 2 yang saat kejadian berada di sekitar lokasi untuk dibawa ke Pelabuhan Padang Bayi. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jatuhnya korban dan penyebab terjadinya kebakaran, sementara proses evakuasi masih terus berlangsung. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Aksi penebangan pohon secara ilegal kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung menyebut penebangan di kawasan Jalan Juanda Dago tersebut diduga untuk kepentingan bisnis. Insinyur Juanda, Dago, Bandung, Jawa Barat. Penebangan pohon secara ilegal di Kota Bandung seolah tak kunjung berhenti. 7 pohon ditemukan telah ditebang tepat di depan sebuah bangunan proyek di kawasan Jalan Insinyur Juanda, Dago, Bandung, Jawa Barat dengan tinggi dan diameter pohon yang bervariasi. Pemerintah Kota Bandung menemukan indikasi penebangan tidak dilakukan semata-mata karena alasan teknis. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut ada dugaan penebangan pohon berkaitan dengan kepentingan bisnis. Itu yang sedang diselidiki. Kalau saya sih melihatnya ada indikasi. Nah, indikasi kan mesti menjadi sebuah BAP, berita acara pemeriksaan. Dan yang sedang kita upayakan semuanya nih, itu. Karena kalau bukan ini kan bukan masalah sanksi. Sanksinya mah ringan, tapi penyelesaiannya yang mesti tuntas. Sebelumnya, penebangan pohon ilegal juga terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Cicerah, dan sejumlah titik lainnya, di mana total terdapat sekitar 35 pohon yang ditebang secara ilegal di sejumlah wilayah Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, gelombang tinggi menerjang kawasan Pantai Trisik, Kulon Progo, merusak sejumlah bangunan di sekitar pantai. Gelombang di kawasan pantai selatan ini meningkat signifikan dengan ketinggian mencapai sekitar 5 meter. Pemilik warung terpaksa memindahkan dagangannya ke tempat yang lebih aman menyusul abrasi yang terus terjadi. Saat ini abrasi diperkirakan terjadi sekitar 5 hingga 7 meter. Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi gelombang di pantai selatan tergolong berbahaya sehingga nelayan dan pengunjung diminta tidak mendekati area pantai. Kondisi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena terus mengancam bangunan dan pemukiman warga di sekitar pantai. Proses evakuasi seorang warga dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Desa Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Seorang anggota Babin Kamtibnas mengalami luka memar saat proses evakuasi. Inilah rekaman CCTV saat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ melempari mobil yang terparkir di garasi samping rumah warga menggunakan batu di Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibat lemparan batu, kaca mobil bagian depan dan samping pun pecah. Setelah menerima laporan dari masyarakat, petugas Polsek Wedari Jaksa bersama Babin Kamtibmas, Babinsa, keluarga dan juga pemerintah desa kemudian mendatangi lokasi. Untuk mencegah situasi semakin membahayakan, petugas berupaya melakukan evakuasi. Detik-detik evakuasi warga dengan gangguan jiwa ODGJ berinisial AS berlangsung menegangkan. Petugas mendapatkan perlawanan saat melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi, Babin Kamtibmas Desa Trangkil, Aibtu Aziz FN mengalami luka memar pada bagian tangan dan perut karena mendapat pukulan dari ODGJ. Petugas kemudian membawa ODGJ tersebut ke RSUD RA Aswondo Pati untuk mendapatkan penanganan dan perawatan lebih lanjut. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan.
Pemirsa, diduga akibat tumpahan solar, sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan kota Parepare dengan Sulawesi Barat. Petugas langsung bergerak cepat mengamankan lokasi dan membersihkan tumpahan solar yang membuat jalan licin. Beginilah kondisi di perempatan Jalan Karayeng Borane, Jalan Siliwangi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Petugas Satlantas mengatur arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi pengendara yang melintasi jalur licin akibat tumpahan BBM jenis solar. Tumpahan solar ini diduga berasal dari truk yang baru saja mengisi bahan bakar di SPBU Ujung Bulu. Untuk mencegah kecelakaan kembali terjadi, petugas Satlantas Polres Parepare berkoordinasi dengan petugas damkar. Petugas kemudian menyiram ruas jalan yang terkena tumpahan solar, lalu menaburkan deterjen agar permukaan jalan tidak lagi licin. Sedikitnya ada 5 orang pengendara roda 2 terjatuh saat melintasi jalan licin akibat tumpahan solar. Para korban menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sumantri karena mengalami luka-luka. Pulang kendali motor jadi jatuh. Jauh terlempar. Enggak terlalu sih. Itu karena tumpahan minyak atau? Katanya warga di situ karena tumpahan minyak. Tumpahan solar tercecer sepanjang lebih dari 80 meter. Kondisi jalan yang licin diduga menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor pun terjatuh. Kira-kira panjang daripada tumpahan ini sekitar 80 sampai 90 meter. Jadi ada beberapa pengendara sempat jatuh, namun sempat ada beberapa orang, 3 atau 4 orang kalau nggak salah tadi jatuh, tapi sebagian setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Sumantri, alhamdulillah tidak ada yang berakibat berujung fatal. Petugas mengimbau para pengendara, khususnya sepeda motor untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas ruas jalan. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Abdillah Muhammad Seng, TV One mengabarkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan terhadap rekan kerjanya sesama sopir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjalani 24 adegan rekonstruksi. Terungkap motif pembunuhan tersebut adalah dendam dan adanya hubungan asmara dengan istri korban. Tersangka inisial SD 47 tahun memperagakan adegan pembunuhan terhadap rekan kerjanya sesama sopir taksi online. Rekonstruksi digelar di lokasi kejadian di Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tersangka memperagakan 24 adegan mulai dari rencana pembunuhan hingga pada saat eksekusi pembunuhan. Kasus pembunuhan diketahui terjadi pada tanggal 7 Juli 2026 lalu. Korban Abdul Haris ditemukan tewas bersimbah darah tergeletak di pinggir jalan. Motif pembunuhan diduga dilatar belakangi dendam lantaran pelaku sering disuruh oleh korban namun tidak diupah. Pelaku juga sempat menjalin hubungan asmara dengan istri korban. Dihadirkan juga tersangka, kemudian ada beberapa adegan-adegan, ya sekitar 24 adegan yang di TKP. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Polisi juga masih memburu rekan tersangka yang diduga turut terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami pemirsa. Kebakaran KMP Putri Yasmin di Selat Lombok mengakibatkan 1 orang tewas. Sejauh ini terdata 1 korban tewas yang langsung dievakuasi ke RSUP NTB Mataram. Korban diketahui merupakan penumpang. Upaya evakuasi saat ini masih berlangsung, adapun para korban dievakuasi ke 2 titik, yaitu Pelabuhan Lembar Lombok dan Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Dari informasi yang beredar, kapal berangkat dari Padang Bayi pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kapal kemudian dikabarkan terbakar sekitar 2 jam kemudian. Petugas SAR gabungan saat ini juga masih terus mencocokkan data penumpang dengan manifest untuk memastikan jumlah real penumpang KMP Putri Yasmin.
Pemirsa, kini kita akan bergabung dengan rekan Alfani Syukri di Pelabuhan Padang Bay, Bali, dan rekan Herman Zudi di Pelabuhan Lembar, Lombok. Kita akan ke Herman terlebih dahulu. Herman, bagaimana perkembangan evakuasi para korban hingga saat ini? Apakah masih dilakukan? Baik, Rehana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa para korban yang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Lembar ini sudah 138. Satu orang diantaranya meninggal dunia. Para korban sebelumnya, korban meninggal dunia itu adalah berinisial YN dengan umur 20 tahun, beralamat di Komplek Brimob, Kelurahan Getap, Ampenan, Kota Mataram. Sementara korban-korban lainnya, yaitu korban yang mengalami luka dan cukup parah, mengalami luka, kemudian mengalami trauma yang cukup parah. 5 orang diantaranya dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Dan saat ini di belakang saya ini sebelumnya penuh dengan para korban yang sebanyak 138 yang berhasil dievakuasi di Pelabuhan Lembar ini, dan sebagian besar diantaranya telah dipulangkan atau dijemput oleh keluarga mereka. Dan ada sekitar 25 penumpang lagi dengan menumpang kapal milik Polair saat ini masih dalam perjalanan menuju Pelabuhan Lembar, sehingga menurut informasi dari SAR, data dari SAR, terdapat 173 penumpang yang telah berhasil dievakuasi, baik itu menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok Barat ataupun Pelabuhan Padang Bay di Bali. Selain itu, dapat kami informasikan juga bahwa proses pencarian saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR, baik dari SAR Mataram atau di Lombok ataupun SAR di Bali, dengan mengarahkan armada pencarian seperti helikopter dan kapal-kapal lainnya untuk serta memperluas jangkauan atau area pencarian di area kapal Putri Yasmin yang sebelumnya tenggelam di Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, Rehana. Ya, Herman, tadi dikatakan bahwa proses pencarian masih dilakukan. Ini mengartikan apakah belum bisa dipastikan ya seluruh penumpang ini ditemukan berarti? Dari informasi yang kami peroleh baik di posko SAR di Pelabuhan Lembar ini, belum ada data pasti, soal manifest penumpang yang dirilis oleh pihak berwenang, baik itu dari SAR kemudian dari ASDP, karena saat ini jumlah korban penumpang dengan data manifest yang 131 itu justru berbeda dengan data jumlah korban yang berhasil dievakuasi, baik itu di Bali maupun menuju Pelabuhan Padang Bay Bali ataupun menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok yang berjumlah 173 korban. Baik, dari Herman di Lombok kita akan bergeser ke Bali menuju ke Alfani. Alfani, apa yang membedakan proses identifikasi yang terjadi di Bali dan juga Lombok? Mengapa harus dibagi ke dalam 2 pelabuhan? Silakan. Ya, pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa tadi siang korban dari kapal terbakar, yaitu Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok, dievakuasi dalam 2 tahap, di mana ada sebagian dibawa ke Lombok dan juga ke Pelabuhan Padang Bay, di mana di Pelabuhan Padang Bay sendiri sebanyak 35 penumpang kapal Putri Yasmin dibawa oleh kapal yang kebetulan melintasi lokasi kejadian, di mana keseluruhannya selamat, demikian. Dan ada juga yang dapat saya laporkan bahwa
hingga saat ini pemantauan dari kondisi kapal Putri Yasmin sendiri terus dilakukan oleh pihak Basarnas dan juga KSOP Padang Bayi, di mana nantinya setelah seluruh penumpang dinyatakan lengkap, nantinya bangkai kapal Putri Yasmin sendiri akan digeser ke Lombok, mengingat lokasi dari tempat kejadian terbakarnya KMP Putri Yasmin sendiri lebih dekat ke Lombok dibandingkan dengan pelabuhan Padang Bayi. Demikian. Alfani, apakah Anda juga mendapatkan informasi mengenai bagaimana sebenarnya korban-korban tersebut? Apakah akan ada lagi yang dievakuasi ke Bali atau seperti apa informasinya? Ya, dari KSOP sendiri telah menyatakan bahwa tidak akan ada lagi korban kapal terbakar Putri Yasmin yang akan dibawa ke Bali, mengingat semuanya telah dibawa ke Lombok. Dan untuk dapat dikabarkan juga bahwa semua korban kapal terbakar Putri Yasmin yang terjadi pada pagi tadi semuanya telah dipulangkan ke rumah masing-masing dengan pembiayaan dari pihak pengelola kapal sendiri, dan mereka dijanjikan nantinya akan diberikan ganti rugi, baik itu barang-barang berharga milik mereka, baik dari jasa harga dan juga pihak pengelola kapal sendiri. Rehana. Baik Alfani, untuk penyebab dari kebakaran ini sendiri apakah sudah diketahui? Untuk mengetahui penyebab pasti dari terjadi kebakaran di kapal Putri Yasmin sendiri, hingga saat ini rencananya bangkai kapal akan dipinggirkan terlebih dahulu di Lombok untuk melakukan penyelidikan. Namun ada beberapa dari pengakuan dari para penumpang sendiri menyatakan bahwa kobaran api atau asap mulai dari bawah kapal, di mana terdapat mobil-mobil yang terparkir di bawah tersebut dan mengakibatkan adanya asap tebal demikian, sehingga mengakibatkan para penumpang panik. Baik, nampaknya korban luka sudah dipulangkan. Terima kasih Alfani atas laporan Anda langsung dari Bali, dan sebelumnya juga ada Herman Zudi di Pelabuhan Lembar Lombok. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan, jaga kesehatan dan keselamatan selalu di sana. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik bingkai di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pada Rabu pagi, proses pendinginan masih terus dilakukan guna mencegah munculnya kembali titik api. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik bingkai di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pada Rabu pagi, proses pendinginan masih terus dilakukan guna mencegah muncul kembalinya titik api. Kebakaran melanda pabrik bingkai di Jalan Pondok Kelapa Selatan Dalam, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Dalam penanganan, sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran dengan 80 personil dikerahkan. Tugas menghadapi sejumlah kendala di lokasi, diantaranya sumber air yang berada cukup jauh, serta lokasi pabrik yang berada di area gang sempit dan berdekatan dengan pemukiman warga. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali. Satu rumah warga juga turut terdampak pada kejadian ini. Pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Naufan Zam. Naufan, apakah operasi pendinginan di lokasi kebakaran sudah selesai dilakukan oleh tim damkar? Ya, Shena dan juga pemirsa, saat ini memang proses pendinginan masih juga berlangsung saat kami datang ke lokasi. Saat ini pun masih berlangsung adanya pendinginan yang dilakukan di lokasi, di mana ini sudah dilakukan sejak pagi tadi. Sejak sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat telah dilakukan pendinginan di sekitaran lokasi terbakar ini, dikarenakan memang lokasi yang terbakar ini
cukup luas, sekitar 2.000 meter persegi, dan dikarenakan memang juga akses yang cukup sulit saat kami hendak ke lokasi ini pun kami mendapatkan kesulitan yang sama oleh yang dirasakan juga oleh pemadam kebakaran, dikarenakan memang lokasi yang berada di gang sempit atau jalanan yang sempit, sehingga memang mobil besar dari pemadam kebakaran cukup sulit untuk menjangkau lokasi ini. Kemudian dari sumber air yang didapatkan pun juga dari kali terdekat, yaitu sekitar 2,5 kilometer dari lokasi terjadinya kebakaran yang ada di lokasi ini, sehingga memang membutuhkan waktu dan juga jarak yang lumayan dalam pengantaran air tersebut. Dan tadi pun kami juga menelusuri bahwasannya banyak sekali atau panjang sekali selang-selang yang terhubung dari kali tersebut dan kemudian dialirkan kembali ke mobil-mobil pemadam kebakaran yang ada di lokasi ini. Dan dikabarkan bahwasannya ada 3 bangunan yang terbakar, yaitu pabrik bingkai, pemotongan ayam, dan juga pengusaha tenda yang terdampak dalam kebakaran ini. Sementara juga di belakang saya ini ada satu rumah warga yang terdampak dikarenakan memang berdampingan dengan pabrik yang terbakar. Dan juga saat kami menuju ke lokasi, kami mendapatkan bahwasanya banyak sekali kendaraan yang juga turut terbakar, mulai dari itu mobil bak, kemudian juga adanya truk begitu yang terbakar di lokasi ini. Dan hingga saat ini proses pendinginan masih terjadi dari kejadian yang menimpa di lokasi di Durensawit, Jakarta Timur ini sejak pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, kemudian mulai bisa dipadamkan dan dilokalisir pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan hingga akhirnya pada pukul 4 dilakukan pendinginan, dan hingga saat ini masih dilakukan pendinginan untuk mencegah adanya api timbul kembali, Shena. Baik, Novan, untuk satu rumah yang tadi sempat terbakar juga, apakah kemudian juga ini pemilik rumah ikut direlokasi ke tempat yang lebih aman atau seperti apa informasi evakuasinya? Ya, Rehana dan juga pemirsa, juga memang di lokasi ini adanya rumah yang terbakar ini juga kami mendapatkan bahwasanya barang-barang yang ada di lokasi juga sudah diamankan. Sementara untuk penghuni rumah sendiri masih tentunya berusaha untuk mengamankan barang-barang yang ada di lokasi ini, di mana memang di sini ada mobil yang tidak seutuhnya terbakar, hanya beberapa bagian yang kalau dalam bahasanya itu agak karena terkena panas jadi agak terbakar sedikit, namun tidak terbakar sepenuhnya. Kemudian juga ada motor-motor yang cukup diamankan di sini yang kami pantau bahwasanya telah terkena seperti abu kebakaran begitu. Jadi memang saat ini kami pun berada di lokasi aman dari lokasi rumah yang terbakar yang ada di belakang saya ini, Rehana. Baik Novan, kendati dari kebakaran yang terjadi, bagaimana aktivitas warga di sana saat ini? Ya, Shena, saat ini warga yang ada di lokasi turut memantau kondisi kebakaran yang ada di lokasi, baik itu dari warga yang sekitar sini maupun yang datang dari lokasi yang cukup jauh untuk bisa memantau bagaimana kondisi lokasi yang terbakar di daerah ini. Sementara dikarenakan memang akses yang cukup sulit dan kemudian jalan itu dipenuhi oleh selang-selang pemadam kebakaran, sehingga warga juga cukup diamankan begitu oleh petugas, dikarenakan jikalau adanya penumpukan warga maka petugas pemadam kebakaran juga akan kesulitan untuk bisa menggunakan aktivitasnya di lokasi ini, Shena. Baik, Novan, mengingat kebakaran juga ini cukup besar, lantas penyebab dari kebakaran tersebut apa, Novan? Ya, Rehana, belum bisa dikonfirmasi apa penyebab dari kebakaran yang ada di lokasi ini, sementara proses yang ada di lokasi masih berupa pendinginan, sementara penelusuran atau penyelidikan mengenai penyebab dari kebakaran yang ada di lokasi ini belum juga dikonfirmasi oleh pemadam kebakaran. Nantinya kami akan mengupdate kepada pemirsa semua dan juga kepada Rehana dan juga Shena yang ada di studio, apakah penyebab dari kebakaran yang ada di lokasi ini. Baik Novan, tadi juga disebutkan bahwa ada mobil yang terbakar, rumah juga yang terbakar. Ini apakah sudah bisa ditaksir kerugiannya mencapai berapa, Novan? Ya, dikarenakan memang penyelidikan yang belum juga usai, kemudian juga lahan yang terbakar ini cukuplah banyak, dan tidak hanya satu bangunan yang terbakar, melainkan ada 3 pabrik dan juga 1 rumah yang terbakar. Kemudian juga beberapa mobil tadi yang terbakar pun juga merupakan, kalau kami bisa melihat bahwasanya mobil itu merupakan properti dari pabrik tersebut, dikarenakan mobil tersebut ialah mobil bak, kemudian juga adanya truk, dan dilaporkan bahwasanya
kerugian yang ditaksir dalam kebakaran ini cukuplah besar dikarenakan ya lahan yang besar tadi, kemudian juga banyaknya kendaraan yang terbakar dalam kejadian ini, Shena. Baik, Naufal, lantas ini mengingat pabrik yang terbakar juga cukup besar, lantas bagaimana nasib para pekerja di sana hingga saat ini? Ya, Rehana, menurut penglihatan kami tadi tidak ada pekerja yang masih ada di lokasi, sementara di lokasi ini masih banyak petugas pemadam kebakaran yang ada di lokasi untuk mengamankan lokasi yang ada di lokasi. Namun kami tadi juga melihat bahwasanya banyak orang yang kemudian masuk ke lokasi kebakaran yang sudah tidak dilakukan pendinginan, kemungkinan untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam, kemudian juga untuk memastikan bahwasanya barang-barang atau lokasi yang sempat terjadi kebakaran ini tidak ada lagi sumber api, dan kemudian jikalau ada barang yang bisa diamankan, mereka akan mengamankan barang tersebut. Namun dari pantauan kami tadi bahwasanya memang saat ini masih banyak petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi dan tidak ada masyarakat sipil yang berada di dekat lokasi untuk bisa mengamankan atau menjaga keamanan yang ada di lokasi ini, Rehana. Informasi lengkap dari Novanzam, terima kasih. Hati-hati dalam bertugas. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pabrik kapur yang disebut sudah ditutup, namun kenyataannya masih terlihat beraktivitas. Di sisi lain, ribuan warga telah diperiksa dan ratusan terindikasi TB serta ISPA akibat paparan dari debu yang dikeluarkan dari pabrik kapur. Pabrik pengolahan batu kapur di Padalarang, Bandung Barat kembali menjadi sorotan. Meski sebelumnya disebut telah ditutup, aktivitas sejumlah pabrik masih terlihat berjalan. Di sekitar kawasan pabrik, warga masih berhadapan dengan debu yang memenuhi lingkungan. Sebelumnya, kondisi ini memicu keluhan warga hingga berujung pada aksi protes. Pemerintah daerah kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan warga di sekitar kawasan. Dinas Kesehatan menyebut 2.870 warga telah diperiksa. Dari pemeriksaan tersebut, 378 orang terindikasi TB dan 267 lainnya terindikasi ISPA. Alhamdulillah, kita di Dinas Kesehatan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi sudah melakukan CKG bagi warga dan pekerja di sekitar Gunung Kapur. TB, saya ulangi, 378, kalau yang ISPA 267. Di lapangan, warga mengaku masih merasakan dampak aktivitas pabrik. Bukan hanya debu, warga juga mengeluhkan suara bising dan getaran yang terasa sepanjang hari. 5 pabrik disebut ditutup permanen, tetapi kenyataannya masih beraktivitas. Di pemberitaan itu KDM menutup permanen 5 perusahaan. Nanti pas hari Sabtu, kalau nggak salah hari Sabtu, saya cuci mobil di daerah Citatah itu pas berbarengan dengan orang yang kerja di PT Batu Raya. Kata beliau, perusahaan masih berjalan secara normal biasa. Bagi warga, persoalannya kini bukan hanya soal debu. Mereka ingin memastikan setelah adanya penutupan dan teguran, apakah aktivitas pabrik benar-benar akan dihentikan. Di saat pemeriksaan kesehatan terus dilakukan, aktivitas pabrik di tengah permukiman masih menjadi persoalan. Dari Bandung Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Musim kemarau, pemirsa, membuat sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Akibatnya, pemirsa, warga harus naik turun gunung untuk mencari sumber air bersih. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih bersama Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Musim kemarau membuat sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga di Situbondo harus berjuang keras naik turun bukit menuju sumber air. Seperti inilah perjuangan warga Dusun Langai, Situbondo, Jawa Timur setiap hari. Mereka harus berjalan kaki sejauh 3 km menuju satu-satunya sumber air yang tersisa. Jalan yang dilalui bukan jalan biasa. Medannya naik turun dan terjal. Sampainya di lokasi, warga harus menimba langsung dari sumur tua untuk mengisi galon air yang dibawa.
Lalu galon yang sudah terisi kemudian dibawa pulang dengan cara dijunjung di atas kepala. Kondisi ini sudah berlangsung sejak bulan Mei lalu. BPBD Situbondo mencatat 11.000 jiwa tersebar di 6 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dropping air bersih akan segera dilakukan, namun medan yang ekstrim menjadi tantangan tersendiri bagi petugas untuk menjangkau warga. Warga Kampung KB Talang Ternak, Pagar Alam, Sumatera Selatan langsung mengantre saat mobil truk pembawa air bersih bantuan Polres Pagar Alam tiba di lokasi. Warga berdatangan dengan membawa berbagai wadah, mulai dari jerigen, ember hingga drum. Mereka rela menunggu demi mendapatkan air bersih yang kini sulit diperoleh akibat musim kemarau panjang. Kemarau panjang membuat sumber air warga mulai mengering sehingga warga butuhkan bantuan air bersih untuk keperluan minum, masak, dan kebutuhan rumah tangga. Sejumlah wilayah di Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan juga mulai mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di Kelurahan Tanjung Kupang, sudah hampir 1 bulan terakhir sumur milik warga daerah ini tak memiliki air sehingga mereka kesulitan air bersih. Warga pun langsung menyerbu truk tangki air bersih bantuan dari Polres Patlawang. Tim TV1 mengabarkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Inilah detik-detik kebakaran yang melanda sebuah gedung di lingkup kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu dini hari. Kobaran api terlihat membesar dan melalap bagian atas gedung. Asap tebal membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Diduga sejumlah berkas maupun dokumen fisik turut hangus terbakar, sementara barang ataupun peralatan lainnya masih belum bisa dipastikan. Kelalaian kayak gini. Kelalaian. Dari atas bednya. Dan jaga ya. Berapa? Kurang lebih 210 pas. 210-an ya? Iya. 210-an. Nah, ini ke jalan ini, jalan itu nggak jalan. Oh, itu. Saluran air. Ada berapa ini? Nah, jadi pembelajaran kita ya. Jadi kita evaluasi kita salah satunya ya. Kami tadi kan sampai ini apa namanya? Orkestranya. Nah, kami ya semua kantor ya perhatian kayak begini harus diantisipasi dulu sebelumnya, ya kan harus dihidupkan dulu harusnya kan gitu ya kan. Cukup banyak terjadi kebakaran, Rehana, di mana kebakaran hutan dan lahan ini di Palangkaraya terus mengakibatkan warga dicekam ketakutan. Petugas damkar pun nyaris tak berhenti bekerja. Di salah satu titik panas Petuk Katimpun, Cekaraya, Palangkaraya, api melahap lahan hutan menimbulkan asap pekat. Asap tersebut sudah menyelimuti permukiman dan membatasi jarak pandang di jalan utama. Beragam tantangan dihadapi petugas damkar. Salah satunya adalah angin kencang yang arahnya terus berubah sehingga petugas harus mengikuti. Selain itu, sumber air untuk pemadaman semakin terbatas seiring dengan musim kemarau yang mengakibatkan sejumlah sumber air kering. Lahan gambut juga menjadi masalah lain bagi para petugas. Di permukaan tanah sudah tidak ada api yang terlihat. Namun di bagian lapisan gambut masih ada bara yang sulit dipadamkan. Pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 8 September. Dari satelit terpantau, saat ini titik panas tersebar di wilayah seluas 3.550 hektar. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sulit diatasi. Lahan di bahu jalan menuju pemukiman warga hangus terbakar. Nampak sebuah alat berat milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur tak bisa diselamatkan pada bencana ini.
Eskavator seharga miliaran rupiah itu dipinjam warga untuk mengolah lahan sawit. Namun kini tinggal bangkainya saja. Menurut warga, kebakaran yang melahap kebun sawit mereka mengakibatkan kerugian besar karena sawit warga sudah siap panen. Selain lahan sawit, kebakaran lahan dan hutan juga menghanguskan kebun sayur dan tanaman di bahu jalan Bumi Raya Poros. Warga turut melakukan upaya pemadaman, namun api tetap saja sulit dikendalikan. Pemadam saat ini diprioritaskan pada bahu jalan karena rembetan api mengancam pemukiman warga yang jaraknya dekat. Habis. Habis apinya. Pemirsa, di bagian lain Kalimantan Tengah, warga Sampit bersiap menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang semakin tak terkendali. Mereka mulai membeli peralatan pemadaman untuk melindungi tempat tinggal. Api kebakaran hutan dan lahan Sampit, Kalimantan Tengah semakin mengancam keselamatan warga. Warga pun harus melindungi diri dan harta benda. Bukan mereka tak mau mengandalkan petugas damkar, namun memang tak bisa. Tim pemadam kebakaran lahan dan hutan harus bekerja keras untuk memadamkan api dari hutan dan lahan dengan segala tantangannya. Mulai dari kesulitan pasokan air baku pemadaman, hingga kondisi lahan yang didominasi gambut dan arah angin yang terus berubah. Menyadari hal itu, warga perumahan Grand Pramuka Sampit di Mentawa Baru, Ketapang langsung mengumpulkan dana swadaya untuk membeli perlengkapan pemadaman sederhana. Mempersiapkan alat ini untuk kalau nggak ada damkar pulang itu kan harus ada cadangan itu. Persiapan cadangan untuk pemadaman pembakaran itu. Yang disiapkan alatnya apa aja nih, Pak? Alatnya, ya alat pribadi lah. Apa aja, Pak, itu, Pak? Ya, falcon, drum, selang-selang itu. Artinya secara mandiri ini ya, Pak? Iya, secara mandiri. Kira-kira nih kalau dihitung total berapa modalnya ini, Pak? Ya, kalau dihitung modal itu kurang lebih 5-an lah. 5 jutaan ya? Iya. Berdasarkan data satelit, saat ini terdapat 111 titik panas di Kota Waringin Timur. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Tengah. Luasnya mencapai lebih dari 378 hektare. Kesadaran warga untuk melindungi diri menjadi contoh bagi warga lain khususnya di Kalimantan Tengah. Dengan bencana kebakaran hutan yang masih berlangsung, warga diharapkan mampu melindungi diri terlebih dahulu sebelum tim damkar mencapai lokasi. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini melakukan pembongkaran makam untuk bisa mengidentifikasi atau Kembali bersama kami pemirsa, kerusuhan terjadi di kompleks pemerintahan Kabupaten Puncak, Papua Tengah. aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh masyarakat, diduga dipicu ketidakpuasan masyarakat terkait pemotongan dana desa oleh pemerintah daerah. Petugas masih melakukan pengamanan dan pendalaman terhadap peristiwa tersebut. Belum diketahui berapa nilai kerugian akibat kerusakan dan kebakaran sejumlah fasilitas pemerintahan. Untuk Kabupaten Puncak, seperti rekan-rekan ketahui, semalam terjadi ketidakpuasan terhadap pembagian dana kampung.
Kami kepolisian sudah melakukan langkah-langkah. Hari ini kami kirim Beko Brimob 1 SST untuk backup Polres Puncak untuk kembalikan situasi biar kembali kondusif. Tinggal kita komunikasi dengan Pemda. Ada beberapa kampung yang menurut info dari Pemda sana belum dibagikan dana kampungnya. Saya berharap Pemda, khususnya Bupati, bangun komunikasi biar dana itu dibutuhkan oleh kepala kampung untuk membangun kampungnya. Komunikasi baik dengan kepala kampung, kami siap mengamankan. Saya sudah komunikasi juga dengan Danrem. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Polda Metro Jaya hari ini melakukan pembongkaran makam untuk proses penyelidikan atau ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo yang ditemukan tewas misterius di depan klinik kecantikan. Proses ekshumasi dilakukan dalam 3 tahap untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan tewas di depan klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, keluarga menyatakan siap menerima apapun hasilnya untuk melengkapi proses penyidikan ini. Keluarga juga menepis beredar aneka isu yang selama ini berkembang. Pemirsa, warga mengeluhkan Jalan Raya Banjarwangi, Garut, Jawa Barat yang sudah bertahun-tahun rusak. Jalan ini merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendai, Banjarwangi menuju pusat kota, Cikajang maupun sebaliknya. Beginilah kondisi Jalan Raya Banjarwangi yang berada di Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Bukan lagi disebut berlubang, jalan dengan status milik kabupaten ini mayoritas aspalnya telah bergelupas. Warga sekitar yang rumahnya berada di pinggir jalan tiap hari harus menyiram jalan rusak agar debu tidak mengganggu jarak pandang dan terhirup pengendara sepeda motor. Jalan Banjarwangi merupakan akses penghubung Kecamatan Singajaya, Pendai, Banjarwangi menuju pusat kota Cikajang maupun sebaliknya. Kerusakan jalan ini diperkirakan memiliki panjang 20 km. Awalnya pemerintah akan merehabilitasi jalan pada tahun 2026, namun harapan itu sirna setelah jalan ini kabarnya tidak masuk dalam list prioritas perbaikan pada tahun ini. Kalau tidak salah, dulu pernah saya dengar awal perbaikan, kalau tidak salah, awal 2026. Oh gitu. Pak kecewa nggak nih Pak? Kecewa mungkin sedikit kecewa. Sedikit kecewa ya Pak ya. Nah Pak, ini jalan memang sangat dibutuhkan nih Pak oleh warga Pak di jalur ini Pak. Sangat dibutuhkan. Mereka para warga pengguna jalan hanya bisa berharap akses satu-satunya bisa segera diperbaiki agar tak sering melihat kecelakaan lalu lintas. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang banding lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dua saksi yang dihadirkan adalah Andre Sulistyo selaku Direktur Utama PT Akab, PT Goto 2015 sampai 2023, dan Adesti Kamelia Usman selaku Group Head of Finance and Accounting PT Goto. Kedua saksi memiliki keterangan penting terkait struktur korporasi dan transaksi yang menjadi pokok perkara. Nadiem menilai pemeriksaan kedua saksi tersebut mengulang pemeriksaan yang sudah pernah dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. Ini dilakukan karena keterangan kedua saksi tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada saat di pengadilan negeri itu sudah dibuktikan bahwa 809 miliar itu tidak sepeser pun saya terima. Bahkan saya tidak mengetahui mengenai transaksi 809 miliar itu karena memang semua sudah dikuasakan kepada Goto, semua urusan korporasi. Bukan hanya tidak menerima sepeser uang pun, uang itu seutuhnya balik ke rekening PT Akab dan semuanya bukti transfernya sudah ada. Dan yang lebih janggal lagi adalah bahwa
transaksi itu tidak ada hubungannya dengan Google, pihak yang dituduh diperkaya oleh kebijakan saya. Jadi bayangkan betapa kejamnya penuntutan dan manipulasi fakta dan hukum di era Jampitsus yang lama. Menteri Keuangan menggelar forum lintas kementerian dan lembaga untuk mengurai hambatan investasi, perizinan atau proyek strategis. Kita langsung menuju Kementerian Keuangan. Moratorium khusus untuk di Bali, Pak Menteri. Di BKPM bisa moratorium? Atas usulan daripada Kementerian Teknis. Atau diputuskan di sini nanti disampaikan di Kementerian Teknis, Pak. Dari Kemenko, Pak. Keuangan, Kementerian Keuangan bisa mengusulkan nggak ke Anda? Karena ini adalah di bawah Kementerian Teknis, Pak Menteri. Kalau dibolehkan, ada juga dari Kementerian Teknis bahwa menyatakan itu sudah khusus dilakukan untuk UMKM, dan kemudian dari situ diputuskan di Satgas. Apabila sudah terputus, kami bisa langsung lakukan, Pak, di OSS, Pak. Makasih, Ya, Pak. kan kalau gini kan saya harus minta ke Pemda DKI ya, mau ngusulin apa enggak seperti itu. Tapi saya pikir, diskusinya lebih lama. Kalau saya bisa enggak ngusulin itu, silakan Pak Sekjen. Nggak tahu, mungkin sudah berubah mungkin kalau di Kementerian Investasi. Biasanya bisa sih kita usulkan, nanti Bapak yang akan mengundang KL yang terkait untuk yang itu, gitu loh. Seperti itu. Kan Kementerian Investasi kan bisa ngelit juga, Pak. Kalau ada yang kayak gitu, kan hasil dari rapat kita yang ini kan juga antar instansi. Dan nanti dari Kementerian Investasi akan ngundang. Biasanya bisa sih, Pak. Nggak tahu. Saya tinggal belum setahun, mungkin udah berubah di sana. Kalau gitu, kami akan mengirim surat ke Kementerian BKPM Investasi untuk melakukan studi itu. 2 minggu kita rapat lagi di sini, saya harap sudah selesai. Saya pikir itu ya. Terima kasih semuanya. Untuk kasus yang pertama, rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat Anda kembali bersama kami, pemirsa. Bagaimana jadinya jika perjalanan lintas negara dituangkan ke dalam goresan pensil hitam putih? Nah, di Yogyakarta, ini seorang seniman sukses menggelar pameran tunggal hybrid bertajuk Black and White Journey yang menampilkan 86 karya sketsa. Digelar di Galeri Seni Kawasan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta, pameran sketsa yang dibuka 30 Juli 2026 ini akan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Sita Adisakti tidak hanya menampilkan karya seni, tetapi berbagi kisah inspiratif di balik setiap goresannya yang tercipta saat ia melakukan perjalanan ke berbagai negara. Dari Indonesia, Turki, Latvia, Swedia, Austria, Myanmar, Korea Selatan, hingga Taiwan. Pameran ini menjadi istimewa karena menyajikan metode on-the-spot drawing. Tak sekedar pameran visual, Sita yang juga seorang arsitek ini menggunakan format hybrid untuk dapat berinteraksi langsung dengan para penikmat seni, menjawab pertanyaan dan juga menceritakan filosofi di balik karyanya. Itu ternyata pada jadi memakai Sebanyak 86 gambar sketsa ini menampilkan arsitektur ikonik, pemandangan, sejarah bangunan, pelestarian lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat lokal. Mulai dari Bali di Indonesia, keindahan arsitektur di Milwaukee, Amerika Serikat, hingga suasana damai di desa-desa Korea Selatan. Urban Forum for Southeast Asia. Nah, dengan adanya saya pameran sekarang ini dengan 86 gambar, dan gambar ini dipamerkan tidak hanya dengan cara luring,
offline seperti sekarang ini, tapi juga melalui digital. Jadi kami ada platform website yang dari situ juga nanti gambar ini masih terus bisa dipasang dan dinikmati dan bisa dibeli melalui website walaupun pameran sudah selesai. Nah, inilah yang kemudian akan dijadikan sebuah painting marketplace begitu. Nah, jadi akhirnya sekarang saya terjun dalam bisnis. Bu, artinya pensil, dan saya tidak menghitung perjalanan saya ke sana dan sebagainya karena itu adalah bonus ya. Bonus dari kegiatan saya di tempat-tempat itu gitu. Jadi ini ekstra saja. Baik. Jadi dan saya ingin kontribusi untuk banyak orang. Baik. Pameran sketsa menjadi proses kreatif seorang seniman yang terus bereksperimen dalam teknik reproduksi pada berbagai media untuk menghasilkan karya yang lebih besar di masa mendatang. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat merah putih menggema dari wilayah perbatasan hingga ke tanah Papua. Ribuan warga menggelar kirap dan membentangkan bendera raksasa sebagai simbol persatuan. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, 3.000 bendera merah putih menghiasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang Bengkayang, Kalimantan Barat yang diinisiasi Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. 1.000 peserta kirap membawa bendera merah putih raksasa berukuran 8 x 17 meter di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sebelum pemasangan bendera merah putih raksasa di perbukitan, terlebih dahulu dilakukan upacara pelepasan kirap merah putih yang mengusung bendera raksasa untuk dipasang di perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia. Kami beserta seluruh stakeholder di Jagoi Babang, dalam hal ini Forkopimcam, kemudian PLBN, Bea Cukai, Imigrasi, dan Satgas Pamtas RI Malaysia Zona Armet 19 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BAIS TNI yang menginisiasi kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pemasangan ribuan bendera di perbatasan juga sebagai simbol negara hadir di gerbang perbatasan lintas negara di ujung negeri. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa hikmat di tanah Papua. Ribuan peserta mengikuti kirap dan pembentangan bendera merah putih berukuran raksasa di puncak Gunung Cyclop, Kabupaten Jayapura sebagai simbol persatuan dan cinta tanah air. Kegiatan kirap dan pembentangan bendera merah putih dipimpin langsung Panglima Komando Operasi TNI Habeba, Majen TNI Yuda Airlangga, bersama unsur TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Sekitar 1.200 peserta mengikuti kirap merah putih menyusuri jalur sepanjang 1 km menuju Bukit Paralayang Rindam 17 Cendrawasih. Kehadiran para pelajar dalam kegiatan ini menjadi simbol penting keterlibatan generasi muda dalam meneruskan nilai-nilai kebangsaan. Tim TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran dengan membekal diri dengan batu hingga senjata tajam di depan Tol Pedati Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur tadi malam. Mereka berlarian saling serang di tengah jalan di depan Tol Pedati. Puluhan batu bertebarangan di tengah tawuran ini. Arus lalu lintas sempat terhenti akibat adanya aksi tawuran yang juga dapat membahayakan para pengendara yang melintas. Warga sekitar tidak mengetahui penyebab tawuran yang terjadi, namun dugaan sementara akibat bermain petasan. Tawuran akhirnya selesai setelah dilerai oleh warga.
Masih tentang berita kriminal pemirsa, seorang wanita menjadi korban pembegalan dengan senjata tajam saat berkendara seorang diri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui hendak pulang ke rumah usai mengantar anaknya ke stasiun Bekasi. Saat tiba di lokasi, korban tiba-tiba dipepet oleh para pelaku dan merampas sepeda motor miliknya. Pelaku yang berjumlah 3 orang remaja dengan 1 sepeda motor tiba-tiba menghentikan korban yang sedang berkendara sambil menodongkan senjata tajam hingga membuat korban jatuh tersungkur. 1 pelaku sempat menjerat korban, sedangkan 1 pelaku lainnya membawa kabur sepeda motor milik korban. Kasus pembegalan terhadap seorang wanita kini dalam penanganan kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Mapolres Metro Bekasi Kota. Pemirsa, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara penyekapan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia yang dialami seorang pria di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Apa sih, Pak? Sandy. Woi, asap Sandy kamu sini kamu. Seperti inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Sumedang meringkus DAF. Salah satu pelaku melakukan pelarian hingga ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. DAF merupakan salah satu dari 8 tersangka yang ditetapkan polisi karena melakukan terlibat dalam kasus tersebut. Sebagian dari tersangka ini sebelumnya berstatus sebagai saksi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, status mereka ditingkatkan menjadi tersangka. Motif penganiayaan itu dipicu masalah rental mobil yang tak kunjung dibayar oleh korban senilai 600.000. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Meja, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.